Indra memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindra Jauhari. Ya namanya Sindra Jauhari, lahirnya di Pontianak, Kalimantan Barat tahun 88. Jadi cukup lah. Cukup. Loh, dari Pontianak kok bisa nyasar ke Surabaya, Mas? Kuliah Mas, kuliah. Oh, tapi rencana awalnya gak kuliah. Pokoknya waktu itu niatnya keluar dari SMA aku pengen metu, pengen keluar dari Pontianak. Waktu itu aku pengen ke Jogja Mas, atau Malang. Karena teman-temanku banyak yang kuliah di Jogja. Cuman bapak gak boleh. Terus akhirnya ke Surabaya. Apa sih? Itu gak ada rencana kuliah, kursus-kursus gitu rencananya. Aku ambil kursus desain. Lumayan lah 2 bulan kursus. Habis itu akhirnya bapak telepon, "Nis, kuliah lah." Sebenarnya aku masuk SPMB itu tau gak? Iya. Apa tuh? Mahasiswa baru bla 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 itu ya. Di Malang, di IAIN waktu itu. Stein atau IAIN Malang. Itu tembus di sejarah Islam. Tapi bapak gak ngebolehin, akhirnya tetap di Surabaya kuliah di UPN, Teknik Informatika UPN. Nyasar. Apa lagi Mas? Santai, Mas. Iya. Ya, jadi nggak televisi lah ya. Oke. Ya, angger gitu. Tapi Ganggu lah jauh-jauh apa merantau karena memang ingin bersekolah lebih tinggi. Memang apa Mas kok memilih harus ke Jawa? Lah hanya untuk sekolah. Bukan, saya niatnya keluar tuh bukan buat sekolah sebenarnya Mas. Saya pengen cari pengalamannya sebenarnya. Saya pengen cari pengalaman. Maksud saya dari kecil sampai SMA tuh belum pernah jauh dari orang tua Mas. Dulu tuh saya mabuan Mas. Bukan teman mabuan. Jadi perjalanan darat tuh mabuk aku. Aku tahu. Teman nih Mas. Jadi dulu waktu di Pontianak aku SMP, SMA. Dulu kan aku di kota Pontianak, tapi ibuku tuh di Sanggau. Perjalanan dari Pontianak ke Sanggau tuh mungkin waktu itu 5-6 jam karena kondisi jalan masih hancur banget. Itu pasti mabuk aku. Besok mau berangkat malamnya aku udah mabuk. Jadi kuper lah istilahnya aku. Aku di Pontianak gak pernah ke mana-mana. Pengen pengen jalan-jalan lah istilahnya, jalan-jalan. Pengen ngerasain ngekos gitu-gitu. Pengen kayak gitu-gitu. Pengen kayak gitu. Jadi ke Surabaya, di Surabaya sejak tahun kapan? 2006. 2006. 2006 kuliah. Awal-awal sebagai seorang perantau, apa sih dan rasanya apa nih? Rasanya ya itu Mas, menyedihkan. Kok bisa jadi menyedihkan? Menyedihkan Mas, aku nggak punya teman sama sekali waktu itu Mas. Waktu itu nggak punya teman sama sekali. Dan jarak dari aku pindah kos sama jarak dari aku nyampe Surabaya ngekos terus ke kuliah tuh kan jauh sih Mas. Orang-orang lain mungkin lulus SMA bisa kumpul sama teman-temannya gini-gini. Aku di kos dan dikosin sama ibuku di kerja kantor loh Mas. Jadi koncoku bawa bapakku sampai sana dulu aku ya. Sepeda gak duwe, jadi begini dijak tenis meja. Tapi akhirnya itulah aku mujurnya aku nyampe Surabaya itu ketemu sama bapak-bapak itu, akhirnya aku lebih ada pegangan lah buat sering dinasihati loh Mas. Walaupun gak tak lebonong kuping sih, tapi dia nasihati terus harus kuliah yang bener ngono-ngono. Dan gak bener juga kuliahku. Pergaulan harus di itu soalnya jauh dari orang tua. Dan gak bener juga pergaulanku. Pokoknya tak tolak kabel lah efes ngomong. Jadi ya segitulah Mas, menyedihkan ya awal-awal menyedihkan. Nah, jadi pergaulan sih nggak bener itu ya apa Mas? Bukan, maksud dia kan idealnya bapak-bapak, aku pergaulan kan apa sih yang enak lah maksudnya, yang tapi kan nggak asik kan kayak gitu. Nggak asik lah. Ya akhirnya pelan-pelan aku mendapatkan pergaulan yang gak tepat. Nah ini Mas, kan Mas Indra sering ngirim di Kuputar. Lah
awal mula mengenal puisi atau memulai menulis itu ya apa Mas? Saya nulis tuh mulai dari ya SMP, SMA gitu nulis. Tapi bukan karena suka nulis puisi, enggak. Saya suka lirik-lirik lagu, kan biasa dalam-dalam kan Mas itu lirik lagu tuh. Ya akhirnya nyoba nulis gimana. Dan jelek Mas. Dulu saya tuh nulis tuh ya sebelum punya blog yang akhirnya nggak punya, maksudnya keblokir gitu, saya nulis di note Facebook gitu-gitu. Jadi mujurnya saya nulis di situ Mas. Ya nulis di kertas dan itu juga dan hilang semua. Ya ada yang terselamatkan, tapi yang di note Facebook yang tahun-tahun lawas tuh saya baca-baca, wah ternyata dari dulu aku nulis dan gila nih ya. Dan yang gila nih. Kan awalnya musik Mas. Awalnya musik. Terus ikut terinspirasi ambil musik apa? Saya dengarkan musik apa? Aku musik macam-macam Mas, Tapi aku seneng pang-pangan. Seneng pang-pangan. Bapakku seneng musik Mas. Ya dari kecilku bapak seneng Black Sabbath, Deep Purple gitu. Dari kecil aku dengerin kayak gitu. Sampean tahu gak musiknya Ahmad Albar yang dangdut? Yang India-Indiaan itu. Ya, Zakia. Aku kecil aku diracuni sampai kayak ngono. Kayak ngono. Siap. Terus iki Mas, menyeriusi kepenulisan sejak kapan ya? Saya ingat saya tuh sejak 2008 2009 lah ya. Maksudnya ya enggak ya 2008 lah, 2009 gitu aku nulis gitu. Maksudnya aku mau belajar nulis yang agak bagus lah. Dulu sih nulis saya. Itu pun bukan karena aku suka puisi, enggak. Karena aku taunya kayak orang-orang yang aku suka tuh nulis gitu. Che Guevara gitu. Oh, nulis nih gitu. Dan Che Guevara aku kenal, Neruda. Cuman kenal aja, bukan belum ngerti ilmunya sih Mas. Tapi asik sih nulis. Ternyata lanang nulis puisi cinta itu nggak banci ngono. Yo keren kok. Wong aku sih gak spiro. Lah itu terpantik oleh apa? Kayak punya niatan buat aku kudu serius deh. Aku ingin mencoba serius. Itu terpantik oleh apa Mas? Selain ngefans sama Neruda ya? Iya apa ya Mas ya? Ya cita-cita naif arek enom loh Mas ya. Yang revolusi bla bla bla. Aku bayangno biyen besok-besok tuh aku jadi pejuang revolusi biyen loh Mas. Dan aku dua karya iku ngono. Tiba ya enggak. Aku ketnom kan aneh-aneh Mas. Aku mikirku aku bakal mati umur 27 bla 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 dan gak kedaden ngono. Oh bayangin aku umur 27 mati, bener puisi-puisiku gak payu saiki. Tapi pas aku mati bakal payu. Tiba umur 27 aku belum mati. Tapi kok bisa terinspirasi sama 27 Club. Itu lah. Sampai membayangkan. Keduren sih Mas ya. Yes kayak gitu loh Mas, karena aku baca-baca, wah iki Jimi Hendrix. Ya. Terus Kurt Cobain. Terus yang makin masih Basquiat dan semua, iki 27. Orang-orang keren kan mati umur 27 Mas. Aku merasa waktu itu aku bakal keren. Tiba enggak. Sampai 35 saya urip aja lah. Kau enggak milih bunuh diri kan? Belum. Aku nggak sampai kayak ngono Mas. Tapi aku targetku kalau aku hidup sampai umur 27 aku harus nikah. Jadi pas umur 27 aku nikah Mas, karena jancok gagal aku cok. Jadi jancok gagal. Jadi aku nikah berarti ada kehidupan lain yang harus aku tata. Jadi aku bagi tuh kehidupan tuh sebelum 27 sama setelah 27. Dan kroso beda banget anjir Mas. Nah, aku 27 ke bawah tuh kayak gini ya. Aku 27 ke atas bapak-bapak udah. Beda ya. Berarti kita ngobrolin 27 dulu sebelum pra nggak jadi pasca nggak jadi mati. Pasca nggak jadi mati. Lah di umur 27 itu gila nih anjing. Dengan inspirasi Che Guevara, Neruda, tulisan-tulisan macam apa Pak sing sampean tulis? Macam kayak gitu Mas, macam kayak gitu. Ya aku ingat lah puisi-puisiku zaman dulu ya. Dari Sierra Maestra ke Havana adalah basa-basi, kayak ngono-ngono lah gitu. Kayak gitu. Atau kita berenang di jenggot Karl Marx, kayak ngono-ngono Mas. Gak ono isinya, cuman kerennya waktu itu ketoane. Terus akhirnya aku
akhirnya aku ngerubah cara tulisanku. Yang kupikir oh zaman dulu tuh keren kayak gitu-gitu tuh. Cuman keren tapi aku kok gak menghayati isi nih. Ketok keren aja. Ben ketok keren mas. Maksudnya arek-arek nom-nom ku wis sangar mas puji sampean iya tapi aku gak paham cok. Akhirnya muncul pantikan kesadaran aku ini katanya nggak paham. Ini tuh ada momen yang memantik atau sadar diri. Gini loh mas. Mungkin bukan nggak sepenuhnya aku nggak paham, tapi aku wis masuk dalam fase-fase yang aku kudu nglakoni sing ketok motor loh. Nggak mungkin aku angkat senjata nang Surabaya iki. Maksudnya aku harus cari cara lain buat berjuang loh. Sempet jadi pekerja kantoran dan bla 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 gitu kan. Makin nggak fungsi uripku yo. Aku iki seneng Che Guevara, tapi yo mengagumi Kapten Amerika. Jadi ada fase-fase kayak gitu. Terus waktu itu zaman-zamannya Twitter aku, oh kayaknya yang gini nih, yang sosial gini nih aku masuk. Akhirnya aku bikin lah Save Sichel Surabaya, bantu anak-anak. Bukan bantu lah ya. Maksudnya coba mengenal lebih jauh tentang anak-anak jalanan, anak-anak marginal kayak gitu. Aku mikir, oh di sini nih berjuangku. Padahal ya gak berjuang juga, aku pelarian dari nganggurku aja aku. Tapi dari situ lah aku belajar. Sebelum ke SSC, akhirnya kerja. Kok iso punya pemikiran ya usah tak kerja normatif, padahal biar terinspirasi ambek sing sibuk parah. Gini. Aku kerja tuh bukan sadar karena aku butuh kerja, Mas. Duit SPP kuliah tuh tak sikat terus geng ngombe kan ya. Dan aku diutangake nang PN. Piye carane aku bayar iki? Cek ibuku gak murang-muring atau minimal sedih lah. Aku lebih seneng ibu murang-muring timbang sedih, Mas. Jadi aku cuti setahun aku kerja yo. Nang First Media, nang Bank DBS, barangkali sales atau semacamnya. Niatku, duitku kekumpul, aku bayar mis-misku itu dan aku bakal kuliah baik, dapat ijazah Bu, aku wis mari Bu, tenang Bu. Akhirnya aku cuti lah, kerja lumayan, nyampe setahun tuh, maksudnya udah waktunya kuliah, duitnya tetap gak kumpul. Duitnya tetap gak ono. Kok iso gak ono iki, Mas? Gak ono, Mas, manajemen sih salah manajemen ya. Sampai saiki aku salah manajemen. Tapi lulus, Mas. Boten. Betul. Ya ikulah. Kegagalanku nang di mata ibuku mek itu, Mas. Gak lulus. Ya mek sitok to iku, tapi fatal. Iku sampean gak ono ungkapan tersendiri kayak kampus, Mas. Nah, sejak akhirnya wis gak usah lah. Api UPN, api Cak. Gak usah lah itu. Enggak, Mas, itu di filter, Mas. Ono sensore, gak eling. Enggak, tiba aku sadar kuliah aku bakat-bakatan kan, Mas. Bapakku iku ket SMP ku ngomong, modale wong pinter iku, maksudnya modale wong sukses iku 1 pinter. 2 niat, 3 punya apa sih namanya itu? Punya modal lah, maksudnya modal buat bayar kuliah. Ya aku mungkin enggak punya salah satu atau salah 2 dariku. Jadi ya iki asine ya golek-golek alasannya, Mas. Sini aku jangan kopler. Tapi bentuk SSC usia berapa, Mas? 20 2011 aku usia 23 ya. Aku masih motivasi. Iya 23. 23, Mas. Ya situ, Mas, aku pengen. Berarti kan itu masih di usia chaos, Mas. Iya lah. Usia chaos. Kan 4 tahun lagi aku mati waktu itu ya. Belum. Tapi setelah lihat Twitter, akhirnya milih katanya cocok hilang dari kegiatan sosial. Berapa orang untuk mengawali SSC? Itu tuh aku diriin SSC tuh pemain sempalan, maksudnya pemain cadangan lah istilahnya. Jadi aku inget aku gak diperpanjang kontrakku sama First Media. Terus ditawarin jadi apa tuh, Mas?
nerima telepon keluhan gitu-gitu tuh. Call center. Call center. Dan aku nggak mau. Terus akhirnya aku buka usaha. Kalau sekarang namanya thriftingan, tapi waktu itu kita bilang second. Kos second. Itu kan banyak nganggurnya. Kuliah enggak atau enggak. Terus pas zamannya Twitter, aku lihat tuh ada SSC Jakarta. Tapi bukan maksudnya Save Street Child gitu ya. Itu ternyata di Jakarta. Aku DM santai sok kenal gitu. Maksudnya thank you mas. Bukan punya apa ya? Maksudnya di Surabaya ada gak sih kayak gini? Di Surabaya ada gak sih? Sebelumnya aku udah tahu kayak Sanggar Alang-alang, Didit HP gitu-gitu. Cuman kok kayak aku tuh bukan orang yang bisa tiba-tiba datang terus kenalan, gabung ngono enggak. Mending aku gawe dhewe ae ning ngono iku. Terus DM-an adminnya itu bales kalau ada selain aku yang nanya kayak gitu. Belum bikin, tapi mau bikin di Surabaya. Ini kontak-kontak orang-orang yang udah nanya. Aku kontak lah orang-orang itu. Mungkin 5 atau 6 orang lah. Kita janjian di Royal waktu itu, di Royal. Akhirnya sepakatlah kita bentuk Save Street Child Surabaya. 5 orang waktu itu. 5 atau 6 masih aku lupa. 6 orang. 6 orang yang mengawali lah ya. Program awalnya mas? Program awalnya saya ingat banget tuh 1000 buku untuk anak jalanan. Kita ngumpulin donasi buku-buku, terus rencananya kita mau bagi-bagi gitu dibuat anak-anak. Itu banyak banget dapat bukunya. Banyak banget. Itu buku tulis atau buku bacaan? Buku bacaan mas, buku bacaan. Nah karena waktu itu kita masih nggak jelas ya mas ya, jadi ya pokoknya ada program aja. Itu program kan dadakan mas, kita berenam ngumpul, bikin apa ya program bla bla bla. Akhirnya bikin 1000 buku untuk Anjal gini. Jadi donasi buku yang masuk tuh ya aneh-aneh gitu loh, nggak itu kita sortir lagi gitu. Nah, ini kan Mas Indra kan dia ngomong ya, misalnya di Surabaya cara susah bergaul. Lalu Mas Indra terus sama kawan-kawan di SSC awal-awal program 1000 buku, cara mengumpulkan bukunya gimana? Kebetulan aku pertama kumpul tuh aku jadi humas. Humas itu tugasku waktu itu megang Facebook, megang Twitter dan semuanya. Dan aku nggak pernah kayak gitu kan mas. Maksudnya nggak pernah aku kan introvert akhirnya. Akhirnya aku ngelatih mas. Aku kudu iso, maksudnya gimana sih ketemu sama orang, gimana balas DM orang gitu. Akhirnya ada situ aku belajar. Karena ya lewat Twitter sama Facebook lagi mas. Twitter sih paling banyak waktu itu ya. Di Twitter saya janjian sama orang, di situ juga saya belajar, saya ketemu sama orang ngomongnya kayak gimana. Semuanya. Iya. Bang Brong. Kenapa kok milih anak-anak? Karena saya pikir waktu itu anak-anak gampang. Gampang maksudnya. Ya saya mikir waktu itu, ketemu anak-anak tuh paling kayak susu, kayak permen selesai lah ya. Tiba-tiba kan nggak segampang itu. Setelah 1000 buku untuk anak jalanan tuh kita punya program yang akhirnya berjalan sampai sekarang 12 tahun itu Jumat Sehat. Itu bagi susu ke spot-spot langsung. Dan pertama kali saya ingat waktu itu di Stren Kali Jembatan Merah itu mas. Itu ada pemukiman, kita baginya di keren banget itu mas, musola anak jalanan. Malam-malam kita ke situ, niatnya bagi susu, tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapaknya datang semua. Nah dari situ saya sadar, ternyata menghadapi anak-anak marginal atau anak-anak jalanan ini bukan cuma tentang anak-anak. Ngadepin anak-anak ya ternyata saya sadar dan susah. Apalagi ini kompleks, ada bapak ibunya, hubungan, dan akhirnya seiring berjalannya waktu saya mulai paham lah maksudnya persoalan-persoalan mereka. Mas, kalau gue tahu udah berapa lama mas di SSC? Saya dari awal 2011, terus mulai gak aktif itu setelah 2016. Jadi sekitar. Pernah nggak sampean nangani juga anak yang punya background pendidikan formal atau mungkin anak-anak jalanan yang sempat
Mas Sindra ini tangani juga mendapatkan pendidikan formal juga? Macam-macam, ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang dan ya kebetulan pas saya aktif juga sempat kita punya program sampai sekarang juga beasiswa anak jalanan tuh. Anak-anak yang putus sekolah atau nggak pernah sekolah kita sekolahkan formal atau kejar paket C gitu-gitu. Nah, perbedaan dari anak-anak sing dapat pendidikan formal sama anak-anak jalanan sing mungkin putus sekolah atau apa nggak dapat pendidikan formal, itu apa Mas dari Mas Indra? Perbedaannya apa ya? Ya kalau kita ngomong anak-anak ya kayak gitu ya Mas ya. Maksudnya dapat pendidikan formal atau gak dapat pendidikan formal pun ya namanya anak-anak ya nakal lah ya. Malah masalah tuh setelah kita adakan beasiswa gitu-gitu, anak-anak yang nggak pernah sekolah atau putus sekolah kita sekolahkan lagi tuh malah ada masalah buat mereka, entah dibully di sekolah atau apalah, susah menerima. Tapi ya alhamdulillah jalan terus sih sampai sekarang, keren sih ini, SSC. Beasiswa itu Mas, apa dari mana, dari kantong pribadi atau mungkin ada pihak lain yang support gitu? Kalau untuk beasiswa kita waktu itu, maksudnya zaman saya kurang tahu yang sekarang, kita open donasi Mas. Maksudnya kita harus ada donatur tetap. Itu sumpamanya kayak si A, saya mau donasi nih untuk anak ini. Jadi saya megang SPP-nya atau apa ya. Jadi satu anak satu. Saya waktu itu kebetulan pas beasiswa itu jalan, saya megang pendidikan di SSC. Saya mau bikin sistem yang anak ini punya, si anak yang dapat beasiswa punya kakak pendamping dari pengajar dan punya donatur dari orang luar SSC. Jadi tiga ini bisa saling mendukung lah Mas. Basecamp pertama Mas di mana? Setelah 2 tahunan kita gathering di Taman Bungkul, Taman Prestasi, kita dipinjemin rumah di Gunung Sari situ Mas. Ada Gunung Sari di pinggir Sren Kali itu. Itu asik banget Mas. Akhirnya kita tahu, kalau aku punya rumah, maksudnya kalau kita punya rumah tuh kita bisa bikin ini, bikin itu. Nah SSC mulai bangun sistem tuh setelah punya basecamp pinjaman itu. Itu mulai bangun. Yang kemarin tuh ya kayak gitu-gitulah. Datang, ada cewek cantik, kita lalala. Setelah punya basecamp tuh, kayaknya aku kudu temenan ya deh. Maaf kayak Cokro bergerak nih. Setelah punya tempat yang bagus kayak gini kan pasti, ayo dia kudu lapo iki nek maring ini. SSC kayak dulu kayak gitu. Sebelumnya cuman gitu-gitu aja, akhirnya dia kudu sinau dia. Apalagi saya gitu Mas. Waktu itu saya megang pendidikan dan saya pun nggak punya background pendidikan sama sekali. Dan pengajar saya waktu itu kuliah di maksudnya yang memang pendidikan gitu-gitu. Ada yang guru sekolah, ada yang guru SD, macam-macam. Saya harus ngejar itu Mas, maksudnya ngejar itu. Gak popo aku gak ngerti, gak bisa cara ngajar yang asik atau menarik, tapi aku pengen tahu ilmu-ilmunya gitu. Ilmu-ilmunya gitu. Jadi aku belajar banget itu. Buku-buku yang nggak sempat kepikiran aku baca. Ivan Illich, Paulo Freire. Jadi maksudnya cita-citaku waktu itu karena kita udah kebetulan nyemplung di sini dan anak-anak nih masalahnya kayak gini, kita tembus pakai pendidikan. Kalau cuman kayak nutrisi, cuma sehat, bla bla bla, itu kan cuman kebutuhan harian mereka. Tapi kalau kita kasih pendidikan tuh modal. Jadi waktu itu tuh aku mau bikin sekolah waktu itu. Bikin sekolah, itu aku kejar tuh Mas. Teori-teori pendidikan yang membebaskan, bla bla bla. Aku berangkat ke Jogja, ke sekolah-sekolah alternatif, semua belajar dari sana. Ya gak sampai ideal yang bikin sekolah itu, tapi akhirnya aku bisa ngeracuni teman-temanku bahwa anakku gak sekolah gak apa-apa, yang penting sinau. Kayak gitulah. Ini Mas, anak-anak yang awal akhirnya kan sekarang dewasa itu. Apa masih terjadi komunikasi sampai hari ini? Komunikasi. Ada yang DM, minjam duit gitu, ada Mas. Komunikasiku tetap ada. Maksudnya anak-anak yang waktu SD, SMP sekarang tuh udah nikah.
kan seneng kan ngeliatin. Dan kan biyen saya ingusan. Ya. Saiki kon WhatsApp aku, Mas, aku nyarang duit ge bayar kos-kosan. Oh, wis beda permasalahanmu ya. Dan macam-macam, Mas. Itulah akhirnya aku tuh mulai, namanya anak muda dulu tuh pikir semua akan berjalan lancar. Aku punya sekolah, anak-anak yang kayak gini bakal, wah pendidikan bakal sangar, bla bla bla. Ternyata kan nggak bisa. Mungkin dari puluhan anak, cuman belasan anak yang sampai selesai SMA, sampai selesai itu. Itu pun aku nggak terlalu berperan di situ, karena udah sistem udah jalan, beasiswa udah ada, terus kakak-kakak udah megang satu-satu. Jadi aku waktu cabut pun sistem tuh udah jalan. Ditambah admin pun bagus juga ngendel SCC, jadi ya jalan. Ya macam-macam, Mas. Ada anak yang lulus SMA nikah, lulus SMA kuliah, nggak sampai lulus SMA masuk penjara. Banyak anak-anak gue masuk penjara, Mas. Banyak. Kasusnya macam-macam lah. Apa teman-teman yang tadinya didampingi SSC, apa ada yang akhirnya ikut ke SSC? Ada. Ngajar, ada Mas yang kayak gitu. Walaupun ngerusui sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah. Cuman bagus, Mas. Kayak itu paling gampang di lampu merah Ambengan, TL Ambengan. Nah, saya agak tahu banyak maksudnya tentang pendidikan karena saya sempat megang pendidikan, Mas ya. Anak-anak yang dulu kita ajar setelah lulus SMA, karena kekurangan pengajar dia ikut ngajar. Sampai bertahun-tahun dia tetap ngajar adik-adiknya sendiri, maksudnya tetangganya atau apa. Asiknya waktu itu kan kita ada gathering pengajar saya bikin, Mas. Waktu gathering pengajar, mereka tuh hadir loh sebagai pengajar. Tapi kalau ada tugas sekolah pun mereka tetap minta sama kakak-kakaknya. Tapi maksudnya anak-anak yang usia remaja tuh ngajarin yang anak-anak kecil tuh, Mas. Jadi mereka paham, kayak ya bagus. Sistem kayak gitu yang saya mau sih, maksudnya. Nah, ini masuk ke setelah 27. Setelah 27 kawin lah. Nggak jadi mati. Ya. Tapi itu tetap berkarya nulis saya ini, Mas. Nulis sih tetap, Mas, Saya nulis tetap. Nah, dari keterlibatan di SSC terus di karya penulisan, apa merubah gayanya? Oh iya, merubah gaya, Mas. Sangat merubah gaya. Saya jebret di SCC dan ngelihat kondisi-kondisi itu udah nyetir karya-karya saya. Dulu mungkin karya-karya saya kayak gitu, tapi itu kan dari yang saya baca atau saya dengar atau saya lihat aja. Nah, ini aku delok langsung dan merasakan langsung. Anak digepuk karena orang tua karena orang tuanya punya utang. Terus ternyata kita masuk ke masalah lain lagi. Kenapa anak-anak ini dipaksa untuk apa sih? Untuk ngamen atau segala. Ini orang-orang tua punya utang sama lintah darat gitu-gitu. Nah, itu kalau saya nggak ikut SCC, saya nggak ngerti ada kondisi kayak gitu. Atau mungkin saya ngerti lewat bacaan, tapi kan nggak itu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau puisi-puisi saya mungkin sedikit pengaruh sama kondisi kayak gitu. Ya kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Ucil juga, saya bilang berkarya tuh nggak mesti ngelawan. Tapi saya ada di satu tempat yang ya tak sampai kondisi yang ada tuh kayak gitu. Tapi kan saya nggak cuma menyampaikan kondisi yang ada. Saya di balik itu saya punya sebaiknya kayak gini loh keadaan. Walaupun nggak saya sampaikan di tulisan. Nah, saya akhirnya kayak gitulah. Saya melawan dengan cara halus lah. Walaupun aku melawan tagak ya nggak ngerti. Iya. Ya kayak puisi-puisi saya akhirnya dari ya itulah pergulatan saya sama orang-orang susah. Orang-orang susah memang butuh jatuh cinta supaya lihai dalam melupakan kesusahan-kesusahannya. Ancen ngono, Mas. Iku bapak ibu udah punya utang, anaknya banyak. Tahun depan melahirkan lagi anak yang baru. Berarti kan memang butuh cinta mereka untuk melupakan kesusahan-kesusahan. Akhirnya itu membuat sampai untuk memutuskan menikah. Yo enggak dong. Enggak nikah, aku target awal nikah tuh umur 18, Mas. Ternyata enggak kan. Akhirnya 27 itulah akhirnya nikah. Itu melupakan kesusahan.
Iya, salahnya. Tibanya tambah susah. Mas tapi kan sebagai gitu ya, laki-laki terus ke dunia luar, akhirnya mempunyai mimpi yang besar, terlibat di lingkungan sosial yang sangat luas. Terus sampean kok punya kepikiran, aku kudu nikah. Biasanya kan orang-orang tipikal seperti itu, akhirnya kan nantilah. Tapi sampean kok yakin? Ya. Ya itu Mas, aku kan nantilah. Cuman kau kebanyakan nantilah. Wis wayahe iki Pak. Jadi ono sing cocok langsung. Kebetulan aku dapat jodohnya juga anak SCC juga Mas, pengajar. Maksudnya udah kenal lama lah sama Anis gitu. Anis kan apian Mas. Nang ngarep kamera ya aku ngomongin ya. Masuk Nis. Jadi aku lihat di atas umur 27 tuh aku nikah bukan aku mau cari cewek yang atau aku mau cari perempuan yang tipeku kayak gini. Enggak Mas. Aku mau cari istri buat anak-anak gue. Jadi aku pengen wah Niski masuk gitu. Bisa ngajar bla bla bla. Jadi aku istilahnya ninggal anak-anak di rumah pun saya oke lah. Maksudnya dia bisa ngajarin, dia bisa itu. Itu udah, maksudnya umur 27 aku udah enggak kriteria yang ya maksudnya dari Wulan Guritno ke Anis lah lumayan lah ya. Lumayan. Lah, habis itu pasca 27 menikah, ini karya tulis berubah lagi nggak Mas? Berubah Mas. Aku tuh kebiasaan gini Mas ya. Umur 24 atau 25 aku nulis waktu itu zamannya Pak SBY waktu presiden Mas. SBY itu punya program BLT, bantuan langsung tunai. Nah itu langsung inspirasi aku. Aku kenal sama orang-orang susah tadi, terus ada bantuan BLT dan bagaimana mereka pakai dana BLT itu aku jadiin puisi. Aku tulis mana lontong kupangku sayang. Bla 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 mana lontong kupangku sayang, bla bla bisa sedang dana BLT sudah turun namun sudah kita habiskan. Nah itu kan aku belum masuk dalam fase itu Mas. Aku bayanginnya wah nanti aku urip berumah tangga tuh bakal susah. Kita bakal nungguin entah dana bantuan atau apa, kerjaanku mungkin nggak jelas. Ketok kan umur 24 aku nggak jelas apa mana pas nikah ya. Maksudnya bakal kayak gitu. Nah jebret aku nikah ternyata ya memang kayak gitu sih. Tapi kan akhirnya aku ngerasain sendiri. Yang dulu mungkin kayak tak bayang-bayangkan aja. Mana lontong kupangku sayang. Itu ceritain di puisi aku lupa sih istrinya balas pertanyaan sang suami dengan makian bla 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 bla. Kok nyambut gawe bla 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 bla. Dan si laki-laki balas, "Loh, dana BLT belum turun tah." Maksudnya kayak gitu. Itu tak bayang-bayangkan asik ya ke rumah tangga kayak gini. Setelah kejadian, ternyata gak asik. Itu problem dan harus kita sikat lah. Nikah tuh juga yang buat aku akhirnya gak aktif di SCC Mas. Karena aku udah nikah, aku punya tanggung jawab sama anaknya orang. Terus akhirnya aku punya anak, aku punya tanggung jawab sama anakku sendiri itu. Jadi habis sudah waktuku untuk itu, untuk apa namanya? Untuk mikir, untuk melakukan. Makanya aku kagum sama yang nikah tapi masih kayak Mas Advin, gimana dia ngeluangin waktunya buat kerja, buat keluarga, buat itu. Aku udah kurang lah maksudnya. Aku daripada gak efektif, maksudnya gak total, mending gak usah gitu. Jadi ya aku pamit lah dari SCC. Jadi kalau kita mau bahas SCC ya romantika yang dulu aja yang tak itu. Kalau yang baru-baru nih ada event apa aku bisa bantu, aku bantu gitu ya. Aku nggak yang dulu kan aku benar-benar mikir di situ Mas. Jadi karena BLT nggak turun, akhirnya bikin semele. Akhirnya gitu. Nyablon dulu aku Mas. Nyablon. Iya Mas. Lah aku ngelamar Anis tuh ngomong gitu Mas.
Tapi saya cuma nyablon loh Pak. Oh gak apa-apa, yang penting sholat. Oh genteng kan ya. Jadi sholat aku agak lumayan. Nek kerja aku kurang. Jadi maksudnya aku nyablon 4 tahun atau 5 tahun aku bosen Mas ya. Akhirnya buka warung. Sebelumnya bukan semeleh, warung Petro. Warung kecil di dalam kampung itu. Nah itu juga merubah lagi karya-karyaku. Yang dulunya saya ke orang-orang yang saya anggap susah atau anggap kere karena wah aku mau bantu loh. Ngerti gak sih Mas? Aku SCC nih. Maksudnya mungkin atau aku komunitas-komunitas yang wah aku keren. Kayak anak-anak KKN sampean ngerti gak ya? Anak KKN, anak KKN ke desa, dia ngerasa aku pinter, padahal goblok. Nah sama kayak aku dulu, SCC nih aku bisa bantu. Nah pas aku buka warung, yang setiap hari datang tuh gojek-gojek, ojol-ojol loh Mas. Yang nggak kelihatan kere, padahal kere juga. Setiap hari datang cerita baru, mereka keluar dapat cerita baru. Nah itu merubah puisiku, akhirnya jadi nggak terlalu luas fantasia. Aku dapat apa tentang kehidupan sehari-hari ya, tapi kalau bisa menyentil. Oh, berarti pergeseran pengkaryaan itu mulai dari imajinasi akhirnya menuju ke realita. Kalau aku sih gitu Mas. Kalau aku lah ya. Dan aku kan aku pelajari itu cuman lupa atau nggak seberapa paham. Teman-temanku bilang, wah nek kalau Indra sih realisme sosial bla bla bla. Aku enggak, maksudnya realisme, yo anjen iku sing tak delok. Terus dari Petro ke Semele. Semele akhirnya buka sampai hari ini. Alhamdulillah Semele. Iya, di mana Semele? Semele di wah, masa gak ngerti rek. di Gubeng Kertajaya, di Surabaya, di Surabaya ya. Gubeng Kertajaya 8. Ya sampean ke Gubeng Kertajaya sampean tanya Semele lah, ngerti kafe lah. Jadi nama Semele itu apa sih Mas? Semele tuh apa ya? Saya bikin Semele itu sama Andi, Mas. Andi itu teman saya dari SCC udah lama banget. Jadi udah dulur lah ya, sama-sama pendatang, sama-sama itu. Terus Andi kita bikin warung yang kan kontrak tuh biasa 2 tahun Mas ya. Yang asik minimal 2 tahun lah. Oh ya Mas, bla bla bla, nyoba-nyoba. Sampai buka pun Andi itu nggak tahu nama ya Mas. Tapi aku tahu. Jadi pas buka jebret, hari ini buka, aku nulis itu tuh Semele. Buka, oh namanya Semele. Gak ada yang tahu Mas kalian aku namanya Semele. Kalau orang-orang bilang sih Semele itu dari Sumeleh atau Semilah lah atau apa. Cuman aku Semeleh tuh aku pengen Bismillah tapi gak ketok. Jadi Bismillah tapi gak ketok. Kayak katanya Cak Nun bilang Bismillahku Bismillah. Aku gak ngerti bener tangga kan, cuman kan keren kan. Bismillahku Bismillah rek. Semelehku Bismillah rek, keren ya. Cuman ya segitulah, Bismillah cukup. Nah terkait dari itu tadi kan awalnya warung sing ya iso jadi pemasukan lah ya. Bisa. Dan dari ini ternyata banyak teman-teman kesenian yang akhirnya bikin di sana. Ya apa masuk meluangkan satu sisi, ini kan ruang ekonomi harusnya. Tapi di apa ya? Anak-anak kesenian itu diberi ruang oleh sampean. Terus sampean gak wedi. Wedi? Gak takut. Iki lho kok gak payu jajanku gitu. Oh. Wedi sih. Enggak lah Mas. Enggak lah. Enggak, ya akhirnya aku deket kan sama teman-teman itu ya, atau dari sama ya Mas Esgo dan turunannya, atau dari Andi, atau teman-teman Cokro, Mas Indra. Ya enggak lah maksudnya. Ya orang tuh, ya aku lihat di Instagram nih Mas ya. Ada orang jualan bapak-bapak nih, hujan ya. Enggak apa sih? Enggak takut enggak laku Pak. Dia jawab, oh, pasti laku. Lah kok iso? Karena ada yang jual, pasti ada yang beli. Aku nutiku aja. Walaupun nggak berhasil beneran sih. Cuman ya lumayan lah Mas. Maksudnya teman-teman yang kesenian atau apa tuh ya nyangkruk, kita ngobrol-ngobrol. Ya gak tiap hari ngomong-ngomong kesenian juga. Yang seusiaku kayak sama Mas Esgo atau sama yang nikah-nikah aku ngobrol tentang anak atau tentang istri gitu.
maksudnya bukan ngomong no konis, aku maksudnya ngomong no sistem-sistem dalam rumah tangga. Gitu. Mas, Asik lah. kan dari SMP, SMA, mulai nulis, terus lanjut merantau di Surabaya, berubah mempengaruhi karya penulisan, terus gabung SSC, juga mempengaruhi karya penulisannya juga, terus buka warung, nikah buka warung, terus sablonan, terus ke Semele. Apa yang sudah ini mas? Apa ya? Apa sih? Sudah apa ya? Sing dihasilkan dari karya seni sampean? Ya puisi-puisi ya mas. Ya macam-macam lah ya, puisi-puisi gitu-gitu. Ya walaupun nggak dibaca banyak orang, tapi minimal tak baca lah. Ada loh mas, puisi-puisi itu yang lahir memang cuman buat dibaca sama penulisnya. Dan banyak yang bagus-bagus. Ada teman-temanku yang kalau datang entah waktu di Petro dulu atau waktu di SSC, mas aku nulis-nulis ya mas. Dilihat, saya lihat, oh apinya kalau kayak gini. Ya berdasar pengetahuan saya belum sampai yang teori gini-gini. Oh kayaknya kalau dipadetin lebih bagus gini-gini. Dan sampai sekarang pun saya belum pernah lihat dia upload di Instagramnya atau jadiin buku atau apa. Tapi minimal kan dia pernah nulis. Memang ada takdirnya puisi-puisi yang cuman lahir buat dibaca sama penulisnya. Tapi Mas Indra ini dibaca orang banyak ya puisinya? Nah kebetulan tuh saya bisa baca puisi. Jadi saya kalau disuruh baca puisi, saya cari puisi-puisi yang cocok untuk dibacakan atau bikin puisi yang cocok untuk dibacakan. Puisi itu menurut saya mas ya, ada puisi bagus tapi tidak enak dibaca. Ada puisi jelek tapi enak dibaca. Wah nanti aku ngomong puisi jelek ada yang marah lagi. Maksudnya ada puisi yang nggak terlalu bagus tapi enak dibaca. Saya bilang kayak gitu itu kan penampilan ya, buat aksi panggung atau apa. Saya harus cari puisi atau bikin puisi yang oh ini bisa ngangkat penonton nih. Ini bukan orang-orang susah memang butuh jatuh cinta. Menurut saya untuk penulisan atau itu kurang bagus, tapi kalau saya tampilkan baca, wah ya ger lah. Puisi-puisi yang saya anggap bagus, pas saya coba bacakan, lah kok titik sing tepuk tangan, sampai aku gak tepuk tangan, akhirnya tepuk tangan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya memancing orang mikir, oh Mas Indra iki bisa baca puisi, Mas Indra iki penulis puisi gitu. Akhirnya saya upload lah di itu, orang baca atau apa, dan ketemu teman-teman. Ya saya ikut, dulu saya Twitter tuh suka saya baca puisi gitu-gitu. Dapat buku, dapat itu, saya ikut mas. Atau di retweet sama yang saya dulu anggap dewa, sekarang biasa aja. Gitu. Sama siapa, di retweet sama Iki keren pak. Biar kan dewa menurutku mas ya. Saya Iki, alah ngono. Nah, terus ketemu sama teman-teman, bikin buku bareng yuk. Bla. Terus, ada lagi kupu tarung. Wah, keren nih. Dari dulu tuh aku semangat kayak gitu, Mas. Cita-cita aku tuh aku sampai curhat sama ada temanku tuh yang support banget, Mas. Maksudnya, nek kowe pengen nebitno buku, aku sing modali. Aku nggak pernah mau. Aku curhat, aku pengen bikin sing lembaran-lembaran ngono lho. Seminggu sekali atau sebulan sekali puisi-puisiku. Aku udah dapat judulnya bulan sajak-sajak mie instan. Ya wes, engkau ngeprintnya sembarang kali aku sing iku. Tapi aku gak bisa bantu memasarkan bawahnya. Terus ada kupu tarung nih, wah ini semangat kayak gini yang aku suka nih. Aku kirim. Dan dimasukin ya. Editornya siapa ya kira? Soal buku yang kemarin baru di launching mas. Sama teman-teman, sama Mas Mansur, sama Mas Ucil. Mas Ucil ini kan suka nulis. Ini teman-teman yang saya bilang, wah masuk nih suka nulis nih, sama-sama yuk. Akhirnya bikin buku kecil mas. Buku kecil saya nyumbang 20, Mas Ridwan atau Mas Ucil tuh nyumbang 20, Mas Mansur nyumbang 20. Dan digodok bareng-bareng, ngobrol sama Mas Esgo,
Yowis aku sing layout, nanti covernya gambarnya bapakku bla bla bla. Akhirnya jadilah buku kecilku Cara Melamun Yang Benar. Itu puisi-puisi yang teman saya Mas Mansur dan Mas Ridwan ku puisi-puisi yang fresh kan, yang mereka bikin mungkin 2 tahun belakangan ini. Kalau saya kan itu bikinnya tahun 2016, tahun 2018. Saya paling nggak ada usaha di situ Mas, karena cuma nyomot aja aku. Yang lain kan puisi baru atau kurang Mas puisiku Mas, aku tak gawe deh. Aku kan mekanik nyomot. Makanya selesai cepet aku nih. Nah itu Mas Esgo lah yang bantu semua maksudnya. Kita launching di mall apa sih aku lupa ya. Terus dibantu sama teman-teman Cokro juga, Mas Indra. Ayo diacarakan di Cokro. Nah itulah, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih. Iya Mas. Gini sih Mas, kan ini hampir mendekati ujung obrolan. Oh ujung obrolan. Apa sih memotivasi sampai hari ini aku kudu terus berkarya gitu. Apa sih memotivasi sampai hari ini? Iya, aku karena merasa aku bisa nulis. Aku bisa nulis. Dan aku butuh nulis. Bukan aku sok-sokan aku ngomong butuh nulis. Aku pas sedih atau paling banyak paling banter aku rindu rumah Mas. Aku kangen rumah. Dari dulu Mas, dari nom-noman gitu aku bisa aku nulis. Entah itu nulis lirik atau nulis puisi tapi memang bisa aku nulis. Ada teman-teman yang bukan garap skripsinya ya, maksudnya tolong Mas iki Mas tata bahasanya bla bla bla. Aku coba itu ladang buat belajar. Nah dari situ ngelatih aku gampang tuh Mas, bukan gampang yang gampang. Jadi aku ada kondisi di mana yang aku nulis bakal kayak ini, aku nulis. Entah aku cuma jadi di note saja atau aku iseng upload di Instagram atau apa. Ya aku bisa ya gitu Mas. Lagi Mas, apa sampai ingin menyampaikan sesuatu nggak sih Mas Gawi? Penulis-penulis muda yang baru memulai karya dan dia membutuhkan motivasi, kau kudu bertahan. Ada sih ingin sampaikan gitu. Aku gak expert banget sih ya. Maksudku belajar lah gitu. Belajar. Kita tuh gak tahu sama sekali ya loh. Ilmu adekku titik. Aku akhirnya ketemu sama orang-orang sing ancen wah gendeng ilmunya, gendeng. Walaupun aku baca puisi ya, biasa ya puisi ya. Tapi dia bisa jelasin dengan bagus dan aku oh iya kon pinter Pak. Kon pinter. Nah, mungkin sampean bakal nemu wong-wong kayak ngono. Puisi sampean disikat, cara sampean baca puisi disikat atau kemampuan sampean nulis pun disikat ngono. Ya nggak apa-apa. Aku disikat terus. Aku disikat. Sama orang-orang yang encen api lah, encen. Walaupun tetap gak taruh ngono. tapi kebiasaanku gitu Mas. Aku kok gak tahu cari tahu. Cari tahu. Kemarin ngobrol sama Kak Ucil, sampean pengen jadi kiri ku gampang banget loh Mas. Sampean ganti lagu Ucok Homicide kontra Muerta tuh, itu banyak banget toko-toko di situ. Agam Wispi, Hari Rusli, barangkali. Nah itu sampean urut dan sampean pelajari kabeh, wah kiri. Nah yang kayak gitu-gitu kan cara belajar yang mengasihkan Mas. Menurutku cara belajar mengasihkan. Kita tahu hal baru, kita cari tahu, nanti ketemu lagi hal baru lagi, kita cari tahu. Makanya menurut saya kuliah gak penting karena saya gak lulus gitu. Kalau yang lulus anggap penting ya gak apa-apa. Saya belajar banyak bukan dari bangku kuliah sih, dari pergaulan oke, tapi itu subnya ya. Tapi dari aku gak tahu nih. Aku dikritik wong jancuk iki kurang gini. Aku cari tahu ini. Coba kon maca puisi iki. Aku kayak apa sih ngono. Tapi tak goleki bengi-bengi jancuk apa sih ngene. Jadi aku memang kayak gitulah, gitu. Ah, ini anakku yang baru kan umur 6 bulan, Mas. 6 bulan baru makan
empasi, makanan pendamping ASI. Aku udah pernah punya anak yang kayak gitu, maksudnya yang Sekar tuh udah 6 tahun. Pernah ngelewatin 6 bulan juga makan pendamping ASI. Nah, itu kan hal baru buat aku, Mas. Jadi aku cari tahu sampai akhirnya iki loh. Walaupun nggak mesti benar, tapi aku tahu loh, iku apanya garis besarnya. Nah, aku suka kayak gitu, Mas. Ketemu Mas Esgo atau Igo atau apa orang-orang yang gambar, aku kan nggak jago gambar, Mas. Cuman akhirnya ini backgroundnya ini kayak gini, muralku kayak gini, pergerakannya kayak gini. Aku harus cari tahu. Ya minimal pas ngobrol gini, aku bisa nyambung dan ada feedback lah. Kalau ada feedback tuh kan, aku belajar. Aku nggak ngerti mereka belajar atau enggak, tapi minimal kan aku belajar gitu. Nah, ada yang meneng, kayak diam itu Mas. Mungkin ada diam itu Mas, diam itu goblok kan ya. Gak nyambung, ngomong ini. Nah, itu kan nggak mau tahu, Mas ya. Nah, kalau hari ini aku diam, aku harus cari tahu. Tadi itu Mas Esgo ngomong apa sih? Aku pernah sama Ucil atau apa di Semeleh di itu tuh ngomong putihku warna atau enggak. Wah, aku kan nggak paham ya. Jadi aku harus cari tahu putihku warna atau enggak. Aku cari tahu bla bla bla. Belum ketemu jawabannya, tapi besok kalau aku ngobrol itu aku punya garis yang bilang putihku warna karena bla 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 bla. Gitu, Mas. Aku pengen kayak gitu. Aku sering, Mas, ditanyain siapa kayak Ucil kayak kiri kok apa, Mas? Aku belum tahu iki, nanti aku cari tahu sih. Biar besok ngobrolan kita tuh bukan kiri itu apa lagi, tapi kiri itu iki loh. Menurutku ngene. Nek menurut sampean ya apa? Kayak gitulah. Siap. Oke, ini sih, Mas. Terakhir lah ya, pertanyaan klasik dan old school lah ya. Old school. Jadi kayak harapan sampean ke depan gawe keseluruhan hal sing pernah sampean lakukan, mulai teko SSC, karya kepenulisan, sekarang Semeleh, terus apa 2 anak sampean dan istri dan keluarga. Harapan kedepannya sampean pribadi untuk itu semua apa? Ya, harapanku semua doa-doa baikku untuk hal-hal yang sampean sebutkan tadi dikabulkan sama Allah. Itu aja sih. Soalnya aku mau usaha macam-macam pun udah susah. Anakku itu Mas umur 6 tahun, bangkang, Mas. Maksudku aku iki jago loh nang SSC. Aku merasa aku ngerti anak bla bla bla. Tiba-tiba anakku dewe, wah lama hari ini, Pak. Jadi aku ya apa maneh, kadang aku emosi, kadang aku apa. Semeleh pun kayak gitu kan ya. Rame banget aku pusing. Sepi aku tambah ngeluh. Jadi aku, ya Allah, pas aku butuh rame lah ya Allah ini. Pas anakku bandel aku, ya Allah bukalah hati ya Allah, sabarkanlah aku gitu ya Mas. SCC, wah aku nggak ngerti keseluruhan, tapi admin atau teman-teman yang lain kan sering ke itu. Masalahnya bla 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 bla. Ya aku pasti selipkan doa lah di antara omongan. Ya mudah-mudahan ikulah gini. Ya andalanku doa tuh itulah. Ya mudah-mudahan dikabulkan sama Allah, mudah-mudahan. Amin. Dan buat teman-teman semua yang aku kenal ya. Mudah-mudahan doa-doa ibu kalian dikabulkan. Karena kon iku duduk sapa-sapa. Siap Mas. Apa lagi Mas? Sudah Mas. Oke, Jadi, terima kasih. Kita tutup perjumpaan malam hari ini. Oke. Habis itu ketemu nak Semeleh kan? Oh siap Mas. Atau di Cokro. Iya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih sama Mas Indra dan Mas Sutra. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.